Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari praktikum kimia analisis terapan. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Risa Arsaningsih, NIM 041. Saya Inggar Mahendra Putri, NIM 029. Saya Fitria Sofiana, NIM 075. Saya Dinda Listi Utari, NIM 005. Saya Nuri Maulida Ababil, NIM 057. Saya Amita, NIM 017. Acara 1, Praktikum Kimia Analisis Terapan berjudul tentang ekstraksi senyawa-senyawa volatil menggunakan destilasi uap dan GCMS. Adapun sampel yang kami gunakan dalam praktikum acara 1 ini yaitu kulit dari buah jeruk lemon. Gangguan kesehatan mental merupakan salah satu kasus yang cukup darurat di kalangan remaja. Menurut hasil survei Indonesia National Adolescent Mental Health Survey pada tahun 2022 yang dikutip pada artikel Siloam Hospital, terdapat 15,5 juta atau 1 dari 3 remaja Indonesia mengalami kesehatan mental. Kecemasan merupakan salah satu hal yang paling dasar yang dapat menyebabkan kesehatan mental. Lemon merupakan salah satu tanaman yang dapat dimanfaatkan dalam mengatasi kecemasan, yang dimana kandungan linalol dan lemonen pada minyak astiri kulit lemon mampu mengurangi tingkat kecemasan karena memiliki sifat ansiolitik. Lemon merupakan salah satu jenis jeruk yang tumbuh di daerah yang beriklim tropis, subtropis, dan tidak tahan terhadap suhu panas. Lapisan luar dan dalam kulit lemon terdiri dari minyak esensial yang terdiri dari sitral 5% dan limonen, beta-terpineol, geranil asetat, dan linalil. Untuk mengekstraksi minyak astiri dari kulit jeruk lemon ini dapat dilakukan dengan menggunakan destilasi uap, yang dimana destilasi uap ini menggunakan prinsip perbedaan titik didih. Karakterisasi lebih lanjut dari minyak astiri yang didapatkan dapat dilakukan dengan GCMS. Minyak astiri lemon yang didapatkan memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah untuk mengurangi tingkat kecemasan. Baik, selanjutnya yaitu alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum. Yang pertama yaitu alat-alat praktikum berupa alat destilasi uap, batu didih, botol vial, gelas kimia 500 ml, gunting, stopwatch, seperangkat alat GCMS, timbangan analitik, dan termometer. Selanjutnya bahan-bahan praktikum yang digunakan berupa aquades sebanyak 500 ml, kulit jeruk lemon, kertas saring, dan tisu. Selanjutnya yaitu skema kerja yang berupa pertama perlakuan pada preparasi sampel, di mana jeruk lemon segar itu dikupas kulitnya dan dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya perlakuan ekstraksi dengan destilasi uap, di mana kulit jeruk lemon yang telah dipotong menjadi bagian-bagian yang lebih kecil itu selanjutnya ditimbang sebanyak 250 gram. Selanjutnya dimasukkan ke dalam labu destilasi dan ditambahkan dengan aquades sebanyak 500 ml. Selanjutnya yaitu alat destilasi yang akan digunakan di rangkai. Selanjutnya yang terakhir yaitu pelakuan pemisahan dan pemurnian, di mana tadi destilasi dilakukan selama 3 jam. Selanjutnya setelah 3 jam itu akan diperoleh minyak asiri. Minyak asiri disimpan ke dalam botol vial dan ditimbang. Selanjutnya disimpan ke dalam kulkas dengan tujuan untuk membekukan kandungan air yang masih tersisa dan ditimbang kembali. Hasil pengamatan di sini terdapat set alat rangkaian destilasi uap yang digunakan. Di sini terdapat labu destilat, termometer, labu alas bulat, hot plate, pipa U, kondensor, klem, penampung destilat, dan statif. Selanjutnya yaitu analisis data, di mana di sini perhitungan persen rendemen. Diketahui berat awal sampel yang digunakan itu sebanyak 250 gram, sedangkan berat botol vial itu 18,77 gram. Berat botol vial plus ekstrak minyak asiri itu sebesar 18,98 gram. Sedangkan yang ditanya di sini adalah persen rendemen dari minyak asiri. Di mana di sini akan menggunakan rumus berat ekstrak itu sama dengan berat ekstrak plus botol vial itu dikurang dengan berat botol vial, di mana di sini didapatkan hasil sebesar 0,21 gram. Selanjutnya itu di perhitungan plus rendemen, di mana digunakan rumus berat ekstrak minyak asiri dibagi dengan berat sampel dikali 100%. Di sini didapatkan persen rendemennya itu sebesar 0,0
0,084%. Destilasi uap adalah metode pemisahan campuran yang memanfaatkan uap air untuk menyuling senyawa yang mudah menguap atau volatil, terutama pada senyawa organik yang tidak larut dalam air, contohnya seperti minyak. Prinsip dari metode ini yaitu berdasarkan titik didih, yang dimana senyawa yang diinginkan dapat diuapkan pada suhu lebih rendah dari titik didih normalnya, kemudian dikondensasi menjadi cairan dalam kondensor. Hasil dari ekstraksi menggunakan destilasi uap ini adalah terbentuk larutan dengan dua fasa, yang dimana fasa atas diketahui merupakan fasa minyak dan yang bawah merupakan fasa air. Fasa minyak berada di atas fasa air dikarenakan massa jenis minyak lebih ringan atau lebih rendah daripada air. Selanjutnya, kedua fasa tersebut dipisahkan menggunakan corong pisah dan didapatkan berat minyak atsiri dari kulit jeruk lemon sebesar 0,21 gram. Sedikitnya hasil minyak yang didapatkan bisa jadi dipengaruhi oleh luas permukaan sampel yang masih kurang besar dan kurangnya waktu dalam proses destilasi. Berat tersebut selanjutnya dibagi dengan berat sampel awal dan dikalikan 100% untuk mendapatkan persen rendemen. Persen rendemen yang didapatkan dalam praktikum ini yaitu sebesar 0,084%. Kesimpulannya, destilasi uap merupakan metode yang dapat digunakan untuk mengekstraksi minyak atsiri dari kulit buah jeruk lemon. Prinsip dari destilasi uap ini yaitu bekerja berdasarkan perbedaan titik didih antara senyawa yang diinginkan dan pelarut yang digunakan. Dari praktikum yang telah kami lakukan, didapatkan ekstraksi minyak atsiri dari kulit lemon sebesar 0,21 gram dengan 1% rendemen sebesar 0,084%. Sedikitnya hasil minyak yang dapat dipengaruhi oleh luas permukaan sampel yang masih kurang besar dan kurangnya waktu dalam proses destilasi. Acara 2 pada praktikum analisis terapan berjudul ekstraksi senyawa non volatil, di mana kami menggunakan sampel berupa buah delima atau Punica granatum. Pada ekstraksi ini juga kami menggunakan metode sokletasi dan GCMS. Kasus pada penyakit jantung akibat pola hidup. Penyakit jantung merupakan penyebab utama kematian dunia selama 20 tahun terakhir. Kematian akibat penyakit jantung secara global mencapai hingga 18,6 juta setiap tahunnya. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, angka kematian tersebut diperkirakan akan meningkat menjadi 20,5 juta pada tahun 2020, 24,2 juta pada tahun 2030. Tingginya penyakit kardiovaskular di Indonesia disebabkan oleh gaya hidup yang tidak sehat seperti merokok, pola makanan yang tidak seimbang, hipertensi, obesitas, diabetes mellitus, dan kurangnya aktivitas fisik serta kurangnya asupan antioksidan dari makanan dan juga suplemen lainnya. Buah delima atau Punica granatum merupakan buah yang memiliki banyak khasiat dan manfaat, termasuk kulit buahnya. Kulit buah delima banyak mengandung senyawa yang memiliki aktivitas antioksidan. Aktivitas antioksidan kulit buah delima dapat disebabkan karena ekstrak kulit buah delima mengandung banyak senyawa polifenol. Salah satunya adalah punicalin sebagai senyawa identitas dari kulit buah delima. Punicalin merupakan senyawa jenis elagitanin yang dari strukturnya mengandung banyak gugus fenol. Punicalin salah satu antioksidan paling kuat dalam kulit buah delima yang memiliki sifat antiinflamasi dan kardioprotektif. Punicalin membantu melindungi sel jantung dari kerusakan oksidatif dan menurunkan resiko pembentukan plak di arteri. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan pada praktikum acara 2 kali ini yaitu alat-alatnya ada alat soklet, benang, blender, botol vial, gunting, neraca analitik, pisau, dan juga rotary evaporator. Dan bahan-bahan yang kami gunakan yaitu ada etanol 95%, kertas haring, serbuk kulit buah delima, dan juga tisu. Adapun prosedur kerja untuk mengekstraksi senyawa-senyawa non volatil pada buah delima yaitu di mana ada preparasi sampel. Di sini buah delima dicuci dan dibersihkan lalu dikupas untuk diambil kulit buah delimanya. Kemudian kulit buah delima tersebut dikering anginkan pada suhu ruang sehingga kulit delima itu menjadi kering dan tidak ada kandungan airnya. Kemudian dihaluskan menggunakan blender.
Adapun proses selanjutnya yaitu ada proses ekstraksi, di mana serbuk buah delima tadi ditimbang sebanyak 35 gram untuk dilakukan proses ekstraksi. Kemudian dibungkus dengan menggunakan kertas saring, lalu dimasukkan ke dalam tabung ekstraktor coklat. Kemudian ditambahkan 250 ml etanol 95% pada labu coklat tersebut dan ditunggu proses ekstraksinya selama 3 jam pada suhu 70 derajat Celcius. Kemudian ekstraksi dihentikan ketika pelarut pada tabung ekstraktor jenis sehingga menghasilkan hasil ekstraksi. Nah, setelah itu untuk analisis komponen minyak dilanjutkan dengan hasil sokletasi tersebut diuapkan untuk memisahkan ekstrak dengan pelarut. Di mana di sini diuapkan pada rotary evaporator pada suhu 70 derajat Celcius dengan kecepatan 120 rpm. Kemudian untuk hasil pengamatan dari praktikum yang kami lakukan yaitu pada saat preparasi sampel di mana digunakan serbuk buah delima dengan warna coklat, dan kemudian pada saat dilakukannya ekstraksi coklat di sini menggunakan pelarut etanol dengan warna etanol bening, kemudian warna ekstrak hasilnya yaitu berwarna coklat, dan warna akhir ekstrak setelah diuapkan menggunakan rotary evaporator yaitu berwarna coklat pekat. Kemudian untuk analisis datanya di sini kita mencari persen rendemen dengan rumus berat ekstrak per berat sampel kali 100%. Di mana berat ekstrak dicari menggunakan rumus berat ekstrak plus botol vial dikurangi berat botol vial yang didapatkan beratnya sebesar 16,7 gram. Kemudian dihitung persen rendemennya, dimasukkan berat ekstraknya yaitu sebanyak 16,7 gram, kemudian dibagi dengan berat sampel sebanyak 35 gram lalu dikali 100% sehingga didapatkan hasil persen rendemen sebanyak 47,7%. Kemudian untuk pembahasan dari praktikum yang kami lakukan ini yaitu di mana praktikum ini membahas ekstraksi senyawa non-volatil menggunakan metode sokletasi dan evaporasi dengan fokus pada kulit buah delima yang kaya akan senyawa aktif seperti punicalaganin dan asam galat yang memiliki manfaat kesehatan sebagai antioksidan, antiinflamasi, dan kardioprotektif. Pemilihan etanol sebagai pelarut didasarkan pada keamanannya dan kemampuannya dalam melarutkan senyawa dengan berbagai polaritas. Metode yang digunakan yaitu diawali dengan preparasi sampel. Di sini kulit buah delima dicuci dan dikeringkan untuk menjaga stabilitas senyawa aktif. Selanjutnya, kulit buah delima di blender menjadi serbuk untuk meningkatkan efisiensi ekstraksi dengan memperluas permukaan kontak. Kemudian selanjutnya dilakukan ekstraksi dengan sokletasi. Di sini digunakan sebanyak 35 gram serbuk kulit buah delima yang dimasukkan ke dalam alat soklet dengan 250 ml etanol 95%. Proses ekstraksi dilakukan pada suhu 70 derajat Celcius selama 3 jam untuk mencegah penguapan cepat dan menjaga stabilitas senyawa aktif. Kemudian selanjutnya evaporasi. Hasil ekstraksi diuapkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 70 derajat Celcius dengan kecepatan 120 rpm untuk menghilangkan pelarut tanpa merusak senyawa aktif. Nah, dari proses ini diperoleh 16,7 gram ekstrak dengan rendemen sebesar 47,7%. Kesimpulan yang didapatkan dari praktikum kali ini yaitu praktikum yang membahas ekstraksi senyawa non-volatil dari kulit buah delima dengan metode ekstraksi sokletasi dan evaporasi. Kulit buah delima mengandung senyawa aktif seperti flavonoid dan fenol yang memiliki aktivitas antioksidan seperti punicalaganin dan asam galat untuk menjaga kestabilan senyawa aktif yang terkandung dalam kulit buah delima, di mana sebanyak 35 gram serbuk buah delima diekstraksi dengan cara sokletasi menggunakan 250 ml etanol 95% sebagai pelarut pada suhu 70 derajat Celcius selama 3 jam. Etanol dipilih karena memiliki polaritas tinggi yang sesuai dengan komponen aktif pada sampel. Ekstrak yang diperoleh kemudian diuapkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 70 derajat Celcius dengan kecepatan 120 rpm untuk menguapkan pelarut tanpa merusak bahan aktif dan diperoleh 16,7 gram ekstrak dengan rendemen 47,7%. Hasil rendemen yang diperoleh mencerminkan efisiensi ekstrak senyawa aktif dari sampel. Faktor-faktor seperti konsentrasi pelarut, suhu, waktu ekstraksi, dan kondisi preparasi sampel sangat mempengaruhi hasil ekstraksi pada kulit buah delima.
Selanjutnya yaitu acara 3, analisis kadar logam besi pada siput menggunakan spektrofotometer serapan atom atau AS. Adapun kasusnya yaitu musibah keracunan keong atau siput dan ikan hasil tangkapan nelayan yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan makin meluas pada sejumlah wilayah di Sulawesi Tenggara. Hal ini disebabkan oleh kandungan logam berat pada siput. Pencemaran logam berat di perairan mengancam ekosistem dan kesehatan manusia. Siput sebagai bioindikator yang efektif dapat mengakumulasi logam berat dalam tubuhnya. Dan pada penelitian ini kami menggunakan spektrofotometer serapan atom untuk mengetahui kadar Fe atau logam berat pada siput. Kemudian alat dan bahannya, di sini alat-alat yang kami gunakan yaitu ada serangkaian alat AAS, alat destruksi, botol vial, corong kaca, gelas kimia 100 ml, gunting, labu destruksi, labu ukur, pipet tetes, pipet ukur, pisau, rabel bab, labu kejehdal, talenan, dan yang terakhir yaitu timbangan analitik. Kemudian untuk bahan-bahan praktikum kami di sini menggunakan aluminium foil, kemudian aquades, kemudian asam sulfat 8 ml, kemudian kertas label, kertas saring wetman, siput 0,1 gram, dan yang terakhir yaitu tisu. Kemudian selanjutnya yaitu ada metode kerja. Yang pertama ada preparasi sampel. Langkah pertama yaitu siput kita bersihkan atau kita cuci dari kotoran, kemudian kita potong kecil-kecil, kemudian kita timbang sampel siput sebanyak 0,1 gram. Kemudian yaitu kita masukkan sampel siput dan kita tambahkan dengan 8 ml H2SO4 pekat. Kemudian dipanaskan 2-3 jam sampai berubah menjadi bening. Kemudian yang kedua yaitu penyiapan larutan contoh. Langkah pertama yaitu hasil destruksi sampel siput kita saring dengan kertas saring wetman, kemudian kita tampung filtrat yang diperoleh dengan labu 100 ml. Dicuci endapan yang tertinggal dengan aquades dan dicampur dengan filtrat yang diperoleh. Kemudian ditambahkan aquades sampai tanda batas. Kemudian yang ketiga yaitu penentuan konsentrasi sampel dengan alat spektrofotometri serapan atom. Yang A yaitu pembuatan kurva kalibrasi larutan Fe2+. Langkah pertama yaitu dibuat konsentrasi 12468 mg per liter. Diukur absorbansi larutan pada panjang gelombang maksimum 283,3 nanometer. Kemudian dibuat kurva kalibrasinya dengan menggunakan absorban sebagai sumbu Y dan konsentrasi dengan sumbu X. Kemudian yang B yaitu penentuan konsentrasi larutan contoh sampel siput. Diukur absorbansi larutan pada gelombang maksimum 324,7 nanometer. Kemudian ditentukan konsentrasinya, kemudian dialurkan pada grafik kalibrasi, kemudian dibandingkan dengan absorban standar. Saya akan memaparkan hasil pengamatan dari acara 3, yang dimana pada hasil pengamatan ini kami memaparkan gambar, yaitu terdapat 3 gambar, yaitu pengabuan cara basah, larutan contoh, dan larutan sampelnya. Kemudian kami juga memaparkan hasil absorbansi larutan blanko dan standar Fe, yang dimana digunakan 5 konsentrasi yang berbeda. Pada Fe standar 1 dengan konsentrasi 1 didapatkan absorbansi sebesar 0,01, kemudian Fe standar 2 dengan konsentrasi 2 mg per liter didapatkan 0,034 absorbansinya, kemudian Fe standar 3 dengan konsentrasi 3 mg per liter didapatkan absorbansinya sebesar 0,083, kemudian Fe standar 4 konsentrasinya 6 mg per liter didapatkan absorbansinya sebesar 0,165, dan yang terakhir Fe standar 5 dengan konsentrasi 8 mg per liter didapatkan absorbansinya sebesar 0,199. Kemudian juga didapatkan absorbansi dari sampel siput itu sendiri, yang dimana sebesar 0,020. Selanjutnya yaitu analisis data, yang dimana pada analisis data sendiri kami membuat grafik hubungan antara absorbansi berbanding konsentrasi logam Fe2+, berdasarkan persamaan garis lurus Y sama dengan AX plus B, di mana A merupakan slope
B merupakan intercept diperoleh dari grafik tersebut diperoleh nilai Y sama dengan 0,0292 X min 0,0263, di mana X akan menjadi konsentrasi, Y akan menjadi absorbansi, di mana nilai slope didapatkan sebesar 0,0292 X dan nilai intercept sebesar 0,0263. Sedangkan nilai absorbansi siput yang didapatkan sebesar 0,020. Maka dari persamaan garis tersebut dapat dirumuskan absorbansi larutan sampel sama dengan slope dikali konsentrasi ditambah dengan intercept, di mana hasil akhir atau konsentrasi akhir yang didapatkan sebesar minus 0,2157 mg per liter. Selanjutnya yaitu pembahasan, yang dimana terdapat 3 poin perlakuan pada praktikum ini. Yang pertama itu preparasi sampel siput yang dilakukan dengan cara memotong kecil-kecil sampel siput tersebut dengan tujuan untuk memperbesar luas permukaannya. Kemudian digunakan cara destruksi basah menggunakan H2SO4, di mana destruksi ini bertujuan untuk memecah senyawa organik dengan logam menggunakan suhu rendah sesuai titik didih senyawa yang akan dianalisis. Kemudian yang kedua, hasil destruksi disaring dengan menggunakan kertas wetman untuk menghilangkan residunya, lalu diencerkan dengan aquades hingga tanda batas. Adapun tujuan dari pengenceran adalah mencapai konsentrasi yang sesuai untuk dianalisis menggunakan AAS, absorbansi yang diukur pada panjang gelombang maksimum Fe2+ menghasilkan nilai absorbansi sebesar 0,020. Kemudian perlakuan ketiga adalah penentuan konsentrasinya yang dilakukan melalui pembuatan kurva kalibrasi dan perhitungan konsentrasi. Kurva kalibrasi tersebut menghasilkan persamaan Y sama dengan 0,0292 X min 0,0263, yang dimana konsentrasi Fe2+ sampel dihitung dengan persamaan tersebut, sehingga menghasilkan nilai konsentrasi atau kadar Fe2+ dalam sampel tersebut sebesar minus 0,2157 mg per liter. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana dapat disimpulkan dari praktikum acara 3 ini, penentuan kadar logam besi dapat dilakukan menggunakan alat spektrofotometer serapan atom atau SSA. Kemudian penentuan kadar logam besi ditentukan dengan pembuatan kurva kalibrasi dengan membuat seri larutan standar yang diukur absorbansinya masing-masing. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, didapatkan kadar logam besi dengan konsentrasi sebesar 0,2157 mg per liter. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.